kawan ya, di kesempatan pagi hari ini, pagi yang cukup dingin untuk Kabupaten Lumajang. Dan seperti yang sudah kita informasikan baik melalui siaran on air atau juga melalui media sosial Radio Glory FM, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini hari Jumat kawan, kalender 21 Juli 2023. Seperti yang kita informasikan bahwasanya di kesempatan pagi hari ini untuk program dialog interaktif bersama DPRD Kabupaten Lumajang melalui dialog talkshow Dewan Mendengar, Dewanku Jempol, kita hadirkan atau kita agendakan kembali untuk kesempatan di pagi hari ini. Dan dari DPRD Kabupaten Lumajang yang sudah siap untuk hadir memberikan informasi dan juga wacana terkait dengan hal tentang pertanian, sudah hadir di studio Radio Glory FM ada Bapak Dr. Andes Haji Suiksan MM. Beliau selaku Wakil Ketua Komisi B dari fraksi Golkar Hanura. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Suiksan. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Agak belum dikit ya. Agak belum dikit. Kurang tidur. Kurang jenang suronya mungkin ya. Begitu ya. Baik, di narasumber kedua ada Bapak Eko Sugeng Prasetyo MP. Beliau selaku Kabid Sarana dan Prasarana dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Nggih, saya luruskan Pak Mas Delon. Iya. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan. Betul. Untuk dinasnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Betul. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang beberapa waktu lalu juga sudah hadir ya, sekitar bulan November 2022 Pak Eko Sugeng ini. Dan yang pasti untuk kesempatan di pagi hari ini akan mengupas terkait dengan mengurai persoalan di bidang pertanian di Kabupaten Lumajang. Dan ini pastinya juga cukup kompleks sekali. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya, silakan kawan bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974. Dan yang pasti untuk siaran kita disiarkan secara live melalui Facebook Gloria Parameter Lumajang. Berbicara terkait dengan persoalan, ada persoalan yang cukup pelik yang kemarin juga sudah diliput oleh tim Radio Gloria FM. Dan kita peringatkan kembali untuk liputan dari Gloria Monitor hari Senin 17 Juli 2023 yang lalu. Kawan, Gloria Polres Lumajang berhasil mengungkap dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi oleh oknum kios. Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang langsung menggelar rilis yang juga dihadiri oleh Bupati Lumajang Thorikul Haq. Menurutnya polisi sudah melakukan penggeledahan di kios pupuk dan mengamankan sejumlah dokumen. Polisi juga menyita 1 truk pupuk bersubsidi yang diduga diselewengkan, di mana pupuk yang seharusnya diberikan kepada petani yang masuk dalam data RDKK namun diduga disalahgunakan dan dijual di luar kebutuhan tersebut. Polisi sudah menetapkan 1 tersangka dan masih ada kemungkinan akan ada tersangka lain. Kemudian kita kembangkan dan di tempatnya masih ada tersisa 5 ton yang sedang kami lakukan pendalaman. Kemudian kami juga menyita uang 14 juta rupiah dari hasil penjualan pupuk tersebut, dan kami juga melakukan penggeledahan di toko atau di kios tersebut. Kami telah mengamankan beberapa dokumen-dokumen kwitansi dan juga data RDKK serta data-data penyaluran pupuk dari distributor ke agen dan agen kepada petani. Nanti dari sini kita akan coba kembangkan ada tidak pemalsuan dokumen atau pemalsuan data seolah-olah bahwasanya pupuk tersebut telah diambil oleh petani, padahal secara fakta tidak diambil oleh petani. Sehingga inilah menjadi concern kita nanti, dan kita bertekad untuk di Lumajang. Pak Bupati telah menginstruksikan dengan jelas untuk dapat melakukan penindakan terhadap siapapun tanpa pandang bulu jika ada yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan pupuk subsidi ini. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah daerah, bentuk kehadiran Polri TNI kepada masyarakat petani, bahwasanya kita hadir untuk bagaimana mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian dari hasil penyidikan kita telah memeriksa 4 saksi, dan hari ini kita akan menetapkan 1 tersangka HB, dan nanti akan ada tersangka baru berdasarkan hasil gelar perkara kita. Untuk barang bukti yang kita amankan 1 unit mobil truk, kemudian 5 ton pupuk bersubsidi jenis urea, 5 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska, uang tunai sebesar 14 juta, dan dokumen RDKK serta dokumen penjualan.
Baik kawan, kita masih di 97.4 Glory FM untuk menguak bagaimana persoalan-persoalan yang ada di bidang pertanian di Kabupaten Lumajang, tapi bukan cuma sekedar pupuk saja, tapi juga banyak persoalan terkait dengan lahan, kemudian juga bagaimana untuk petani-petani yang benar-benar harus bisa unggul ya di Kabupaten Lumajang untuk bisa memperdayakan diri di kesejahteraan, terutama di bidang pertanian. Pak Eko, menanggapi hal barusan Pak, seperti apa? Kemarin mungkin juga sudah ada pengalaman yang cukup tidak mengenakan terkait dengan pupuk ini Pak, monggo bisa disampaikan kemudian nanti bisa ditanggapi oleh Pak Suiksan dari DPRD Kabupaten Lumajang, monggo. Baik Pak Delon, juga untuk pendengar Radio Gloria, ini memang permasalahan cukup hangat di tengah petani kita yang memang untuk pupuk bersubsidi memang semuanya sudah diatur oleh pemerintah dan segalanya sudah terbatas, tapi memang masih ada pihak-pihak tertentu yang masih berupaya untuk memanfaatkan situasi yang sebetulnya ya beberapa waktu kemarin memang sudah sedikit aman-aman saja, tapi ternyata di balik situasi yang kelihatannya aman masih ada sesuatu yang menyala juga gitu. Jadi perlu kita sampaikan bahwa yang namanya pupuk bersubsidi ini sudah diatur oleh pemerintah, baik itu jumlah maupun penggunaannya, bahkan termasuk penerimanya. Ini yang harus kita pahami bersama. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang keberadaannya terbatas ya, hanya diberikan kepada yang berhak menerima. Siapakah itu? Yaitu seluruh petani yang mengusahakan pertaniannya dengan maksimal. Pengelolaan lahannya itu adalah 2 hektar. Nah, ternyata di sela-sela di antara petani kita memang ada kepemilikannya di luar itu, Pak. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang mereka juga merasa bahwa saya juga punya hak. Ya sah-sah saja sebagai warga negara, mereka semuanya berhak, tapi pemerintah sudah menetapkan bahwa hanya 2 hektar kepemilikan yang dikelola oleh petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian komoditinya pun dibatasi. Setelah kejadian krisis dan perang Ukraina dan sebagainya, akhirnya bahan baku pupuk kita ini perlu disadari bahwa bahan baku pupuk kita ini adalah semuanya import. Importnya dari Rusia dan Ukraina. Dua-duanya sekarang lagi bertengkar walaupun bertetangga. Akhirnya bahan baku yang kita peroleh juga mahal, dan akhirnya pemerintah juga sesuai dengan kemampuan anggaran hanya membatasi 9 komoditi yang bisa disubsidi. Untuk komoditas horti itu hanya 3, yaitu cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Ya, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Itu untuk horti. Nah, beberapa waktu yang lalu, pada waktu Bapak Bupati Jagung di Pronojiwo juga sempat protes petani Pronojiwo, Pak Iksan. Kok saya tidak dapat sekarang ya? Karena aturannya seperti itu, kita tidak bisa memfasilitasi ya dengan berat hati lah. Kemudian untuk taman perkebunan, yaitu tebu, kopi, dan kakao. Jadi kalau menganalogkan saya itu yang penting iso gawe coklat, kalau iso gawe wedang kopi. Kan gitu Pak Iksan ya. Tebunya pun tebu rakyat. Ya, betul. Itu. Dan untuk yang tanaman pangannya padi, jagung, sama kedelai. Itu yang perlu disampaikan. Dan apa yang terjadi kemarin ini adalah salah satu bentuk pelanggaran. Satu, pembeli ini bukan anggota kelompok yang ada di kios tersebut ya. Karena masing-masing kios bertanggung jawab untuk menyalurkan beberapa kelompok tani. Nah, sayangnya mereka bukan anggota kelompok di sana. Kemudian pembeliannya pun tidak digunakan di daerah tersebut. Yang ketiga, jumlah yang diambil juga tidak wajar. Karena kalaupun pemilikannya hanya 2 hektar, itu maksimal berapa kuintal sih? Paling banyak per hektarnya ya 2 kuintal.
Sedangkan pembelinya ini hanya memiliki lahan sekitar 0,79 hektar. Jadi kurang dari 2 hektar, kurang dari 1 hektar bahkan, dan mereka membeli dengan jumlah yang seperti tadi yang di press release itu tadi. Ini yang terjadi, dan harapan kami ini kasihan juga petani ya. Karena beberapa pasti tidak terlayani dengan adanya permainan seperti ini, sehingga ini adalah bentuk kejengkelan dari masyarakat tani yang di sekitar, sehingga karena banyak yang tidak dilayani walaupun mereka masuk di daftar alokasi, ya akhirnya disanggung, dan apa yang terjadi seperti yang disampaikan tadi. Itu sedikit gambaran yang bisa kami jelaskan. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Suksan, itu salah satu permasalahan yang kemarin baru muncul, baru hot, di antara permasalahan yang lain seperti halnya modal bagi petani, kemudian juga alih fungsi lahan, dan yang terpenting ini juga sekarang masalah musim. Iya. Kemudian juga yang tidak jauh lebih concern sekali itu generasi milenial itu yang krisis untuk tenaga kerja dari petani itu yang paling ini banyak sebenarnya Pak. Karena memang tema kita juga menyangkut global. Monggo, seperti apa Pak dukungan dari legislatif sendiri, dari DPRD terkait dengan permasalahan yang luar biasa kompleks di bidang pertanian ini? Monggo silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pendengar Gloria Paramita FM. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang jauh di sana dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi sekarang sudah musimnya mutabir, mudah-mudahan masyarakat bisa menjaga hal itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan mitra kita dari pertanian yaitu Pak Eko, yang mana kondisi pertanian hari ini memang dirasa sulit oleh masyarakat dengan terbatasnya pupuk bersubsidi. Kita ketahui bersama bahwa pupuk bersubsidi ini memang namanya subsidi sudah keterbatasannya amat sangat. Dan ini kebijakan daripada pemerintah pusat yang di-breakdown kepada provinsi dan kabupaten. Tentunya klasifikasi tadi sudah disampaikan. Akan tetapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita punya di persekitaran kita. Kami berharap pada masyarakat itu tidak harus kita berlomba-lomba mencari pupuk bersubsidi. Akan tetapi harus ada solusinya. Karena kalau kita mengejar pupuk bersubsidi, ini harganya akan selalu melambung tinggi. Ditambah lagi kalau yang non ini harganya sudah di atas 200 semuanya. Dengan harga olahan petani, produksinya entah jagung, entah lombok, entah tebu, ini tidak bisa mengimbangi HPP-nya. Tentunya hari ini kami selaku anggota Dewan mendorong kepada pemerintah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik sebagai penggantinya. Tentunya ini tidak hal yang mudah, butuh proses waktu yang panjang. Akan tetapi kalau kita berusaha, berupaya, insya Allah dapat. Karena Lumajang ini subur akan segala sesuatu apabila dimaksimalkan. Ada pupuk buatan yang telah diberikan granul dan seterusnya oleh pemerintah, ini harus ada solusinya. Kalau hari ini kita ketergantungan pabrikat, tentunya tidak akan bisa mampu ke harga HPP-nya, harga perolehan pembiayaannya itu, harga pokok perolehan. Ini harus ada solusi bagi pemerintah. Walaupun hari ini pemerintah sudah banyak memberikan bantuan, akan tetapi pembinaan yang intensif kepada warga yang telah menerima bantuan ini harus lebih dimaksimalkan. Suatu misal kalau kita ke Senduro, bagaimana kambing yang ada di sana diolah menjadi pupuk buatan, pupuk alami, ini salah satu solusi, Mas Dian. Begitu juga karena masyarakat kita itu semuanya pada umumnya pedesaan itu adalah peternak sapi dan kambing. Ini harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Nah, cara inilah yang mungkin bisa menekan HPP. Kita menggunakan pupuk pabrikat, akan tetapi jangan selalu ketergantungan. Di samping itu, kesuburan tanah kita sekarang itu sudah tidak lebih dari 1 meter. Di bawahnya ini sudah kosong, penyimpanan nutrisi itu sudah kosong. Nah, hal inilah kita kembalikan seperti dulu, sehingga ada bahasa
tongkat pun ditancapkan menjadi tanaman. tanaman. Nah, ini tugas kita. Cuma menyadarkan ini juga tidak mudah. Sehingga lewat sekitar 1.100 sekian poktan dan gak poktan ini harus terus membantu dan membantu. Sehingga fermentasi daripada olahan pupuk kandang dan lain-lainnya ini menjadi pupuk yang bermanfaat untuk petani, gitu Mas Heran. Nah, itu dia. Sebenarnya sudah lama didengungkan begitu ya Sudah, Pak ya. Pak. Di Bahkan pertanian pun dari- bahkan sudah ada pembinaan begitu ya. Iya, cara dari pengolahannya. kementerian sendiri sudah mencanangkan yang namanya genta organik. Genta organik. Iya, genta organik, gerakan petani petani. menggunakan organik. Kemudian dari kami pun beberapa tahun ini kegiatan-kegiatan yang melalui DAK Pak Swiksan Nggih. itu juga sudah kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan tematik kepada kelompok tani maupun gapoktan, dan materinya pun karena sifatnya tematik ini kita sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Salah satunya yaitu pembuatan pestisida nabati, pembuatan biosaka, pembuatan apa namanya asam humat dan sebagainya. Dan ini beberapa dari petani kita juga sudah merasakan manfaat itu. Bahkan sekarang di Jatiroto juga sudah melakukan DEM ya, mengaplikasikan biosaka dengan yang lain-lainnya. Ada kemarin Jatiroto juga punya apa ya namanya nutrisi itu untuk itu yang bekerja sama dengan Puslit. Penemuan itu ya? Oh, Iya, Puslit. dengan Puslit. Itu juga mereka melakukan memanfaatkan Dari limbah itu untuk limbah tebu itu ya. iya, limbah tebu dan juga diproses demikian rupa sehingga digunakan untuk ke lahan tanaman ya. Dan memang sekarang masih concern di tanaman padi. Kemudian saya sampaikan bahwa insya Allah mungkin hari Rebu ini teman-teman yang di Masru Jambi itu ada DEM Pak Swiksan. Itu rencananya mau panen nih, tapi kami masih akan koordinasi lagi, yaitu penggunaan biosaka dan apa ya kemarin itu Jakaba kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman, dan kemarin kita dikirimi juga video dan sebagainya cukup bagus. Dan hari ini mungkin teman-teman juga saya minta untuk ke lapangan untuk ngecek seperti apa, dan akan kita amati bersama itu. Dan kami juga sebagai petani juga sudah melaksanakan itu sebetulnya. Nah, itu. Dengan menggunakan sedikit pupuk kimia, kita hanya sebagai starter aja, ternyata memang hasilnya juga sudah cukup bagus. Hasil tidak kalah ini dengan pupuk Tidak lah. pabrikan ya Pak ya. Tidak. Tapi yang jelas satu yang paling kelihatan Pak Swiksan adalah kualitas. Jadi padi, kalau kami sendiri yang namanya petani, tidak lucu kalau tidak bawa pulang gabah. Jadi kami mesti bawa pulang, kemudian kita proses sendiri, jadi kita konsumsi sendiri. Dan memang begitu kita menggunakan bahan organik yang ada itu kualitas berasnya dan sebagainya itu lebih bagus. Walaupun tidak kita katakan sebagai beras organik, tapi paling tidak sudah ramah lingkungan. Itu ya paling penting. Nah, oke. Baik, kita masih di program Talkshow Dewan Mendengar Dewan Kucepol. Untuk Anda yang bergabung, monggo silakan kawan, bisa melalui telepon, kemudian WA juga. Nah, terkait dengan banyaknya lahan pertanian sekarang yang dibuat pemukiman perumahan begitu Pak. Ini yang menjadi salah satu concern dari pemerintah Kabupaten Lumajang gitu ya. Nanti lama-lama kalau sudah semuanya hampir begitu ya dipakai, lah pertanian kita itu mau kemana begitu, itu kan ya Pak permasalahannya. Ada memang kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga Pak Swiksan juga menyarankan untuk ini ya ada pengganti begitu ya gitu. Monggo Pak Swiksan, seperti apa Pak untuk melihat fenomena yang semakin lama banyak pengembang-pengembang yang menggunakan persawahan ini sebagai tempat perumahan begitu. Saya seringkali mendorong kepada pemerintah bahwa lahan-lahan yang produktif ini memang harus dipertahankan. Kita ketahui bersama, Lumajang ini merupakan penyangga pangan Jawa Timur. Nah, otomatis lahan yang strategis di Lumajang ini lahan-lahan produktif semuanya ini untuk perumahan ini. Sehingga amat sangat kita sayangkan jikalau pengembang-pengembang ini orientasinya lahan yang produktif yang diambil, walaupun secara administratif ada penggantinya, cuma tidak mungkin seproduktif Seperti itu. yang ada di JLT suatu misal. Ini lahan-lahan yang luar biasa ini
tugas daripada pemangku kebijakan yang merekomendasi ini jangan terlalu dikembangkan. Ini sudah ratusan itu, ribuan itu ya. Ini ya tidak bisa kita hindari sebenarnya memang, akan tetapi harus diperlambat, jika bisa disarankan agak minggir supaya lahan yang produktif yang kita punya ini tidak dibangun lagi. Suatu contoh eks kelurahan itu sudah berdiri suatu sekolahan. Cuma asas manfaatnya jika didirikan perguruan tinggi akan lebih bermanfaat daripada lahan produktif, karena ini juga merupakan fasum atau fasilitas umum. Ini tidak ada masalah. Cuma yang untuk pengembang yang orientasinya sedikit menyediakan pemukiman dan otomatis orientasinya akan bisnis. Ini agak direm cakram, diinggirkan biar mencari lahan yang tidak produktif. Nah, tentang kembali kepada pupuk dan kita ini selaku badan anggaran, Lumajang secara totalitas adalah mayoritas pertanian. Tentunya harus ada keseimbangan dari luasan tanah yang ada dengan database petani yang ada. Ini pemerintah, harapan saya itu harus mensupport betul, apalagi di kondisi yang sulit ini harus ditompang dengan anggaran yang cukup. Karena kalau kita lihat luasan Kabupaten Lumajang mayoritas penduduknya petani, tanpa ditompang anggaran yang cukup, ya beliau tidak bisa berbuat yang banyak. Sekarang petugas-petugas penyuluh pada umumnya sudah masuk kategori P3K. Tentunya bekerjasama bagaimana dengan Poktan dan seterusnya, ini kan butuh energi satu. Yang kedua, untuk menemukan segala sesuatu inovasi, jenis bibit yang unggul dan seterusnya, mengatasi hama penyakit, ini mereka mobilitasnya kan harus ditompang dengan pendanaan yang cukup agar pola pikir daripada penyuluh yang ada di lapangan ini kalau perlu disekolahkan lagi, biar betul-betul pinter, jangan sampai kalah dengan petaninya. Nah, ini tugas daripada Dinas Pertanian, karena sekarang mungkin mayoritas ya Pak Eko sudah masuk P3K. Ini kan bersyukur beliau ini. Terkadang kalau memang ada mutasi ABCD, ini kan untuk sifatnya bernegara, biar tidak di situ karena kita akan melayani masyarakat. Nah, dengan adanya anggaran yang cukup, tentunya pertanian bisa berbuat banyak. Karena ini petani Lumajang ini kan sekarang kan sudah cukup handal. Kalau UPT-nya penyuluhnya ini tidak diberikan pendidikan yang cukup atau bintek atau apa bentuknya, ini kan nanti kalah dengan petani. Jangan-jangan penyuluh ini hanya ngurusi pupuk saja nanti. Ilmunya harus tinggi. Ngurusi pupuk, ngurusi bantuan bibit ini tidak sekedar itu, cuma harus ngerti betul bagaimana kondisi yang ada di pertanian. Begitu Mas Helen. Iya, baik. Nah, mungkin mau ditanggapi oleh Pak ini terkait dengan lahan tadi Pak yang memang harus direm dulu gitu ya. Begini Pak Derlan juga Pak Suiksan ya. Terkait dengan lahan yang beralih fungsi, sebetulnya kita sudah melakukannya dalam bentuk Perda 7 nomor 2018 terkait dengan Perda LP2B. Dan sampai sekarang insya Allah untuk Kabupaten Lumajang adalah salah satu kabupaten yang masih concern atau tetap concern, karena banyak kabupaten lain yang masih mengacu kepada kita. Dari hasil rapat dengan Irjen Tan kemarin itu masih banyak kabupaten maupun provinsi yang belum mempunyai aturan yang seperti itu. Saya lupa jumlahnya, tapi yang jelas ada yang sudah ditetapkan LP2B, tapi parsialnya belum ada dan sebagainya. Dan di kita, alhamdulillah Lumajang punya perda tersebut diikuti dengan parsialnya yang akhirnya menjadi dasar juga dari pemerintah daerah untuk menetapkan terkait dengan RT/RW dan RDTR-nya. Dan insya Allah lahan-lahan yang sekarang dilakukan perubahan oleh pengembang, karena pengembang nantinya semuanya kan harus berizin melalui DPMPTSP, dan DPMPTSP akan mengeluarkan proses izin itu kalau memang lahan tersebut memang sudah bebas atau tidak masuk di lahan yang dilindungi ini.
Insya Allah seperti itu. Dan memang di dalam perjalanannya untuk perda ini saya mohon dukungannya, perlu dilakukan review atau seperti apa itu namanya, yang akhirnya kita harus mengkoreksi apakah sudah tepat di dalam penetapan lahan ini. Justru yang kami sekarang ini agak khawatir juga terkait dengan tingkat produktivitas maupun produksi pertanian kita adalah karena bencana alam yang seringkali terjadi di Lumajang. Nah, itu Pak. Ini kemarin kita melakukan pendataan secara digitasi, itu lebih dari 100 hektaran itu sudah tertutup pasir. Betul. Dan itu beberapa lahan itu juga termasuk lahan yang di LP2B, Pak Suiksan. Nah, ini juga butuh perhatian dari kita semua, bagaimana agar produksi maupun produktivitas petani kita tetap bisa eksis dan tetap menjadi penyangga pangan di tengah kondisi yang banyak sekali, dan istilahnya tadi kompleks ya, faktor bencana, faktor pupuk dan sebagainya. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya, dan kami sangat amat terima kasih kalau memang dari legislatif ini bisa mensupport kami utuh gitu loh. Nah, ini yang penting. Rekan-rekan kami terus terang aja Pak Suiksan, ini yang di lapangan itu rata-rata memang sudah masuk di P3K. Jadi cuman jumlah kami sampai sekarang ini masih kurang daripada komposisi yang harus kita penuhi. Contohnya saja seperti untuk saat ini ya, Tempur Sari yang jauh dari pusat kota ini hanya diampu 2 orang penyuluh, Pak Suiksan. Kemudian Pronojiwo juga sama, 3, tapi insya Allah bulan 10 nanti satunya sudah purna, Pak. Jadi tidak Dan seimbang dengan porsi ini ancaman-ancaman yang terjadi di kita semuanya sebetulnya. Jadi banyak hal, termasuk katanya tadi untuk peningkatan SDM kita berupaya, termasuk juga bekerja sama dengan balai penyuluhan dan sebagainya, balai yang di Ketindan maupun dari yang di Batu untuk melakukan sertifikasi maupun peningkatan SDM teman-teman penyuluh supaya nggak berkutat aja terkait dengan masalah pupuk katanya. Tapi untuk solusi pupuk teman-teman sekarang berjuang keras Pak, yaitu dengan intens untuk memberikan informasi terkait dengan penggunaan pupuk selain pupuk bersubsidi atau mengarah kepada pupuk organik atau pupuk alami. Iya, karena beberapa kemarin juga saya dapat informasi ada petani-petani yang sudah nekat juga tidak menggunakan pupuk kimia, Pak. Pabrikat tidak ya? Iya, tidak menggunakan pupuk kimia, artinya dia hanya bikin dari pupuk ini organik, hanya organik aja dia. Ya, ternyata ya alhamdulillah sing gawe urip yo gak sare, Pak. Karena hasilnya juga bagus. Nah, ini yang membuat kami penasaran, juga ingin untuk tetap memberikan semangat, dukungan, bahkan kalau dari legislatif ini memberikan support, ini kami amat sangat berharap itu. Kalau support penuh ya Pak, pastinya ya Pak ya. Nah, saya Supportnya pengennya itu seperti apa yang dimaksud? saya pengennya itu, ini kan sudah pupuk pabrikat, saya istilahnya pupuk organik gitu ya, pupuk pabrikan, pupuk itu yang subsidi maupun non. Ini kita jangan sampai selalu ketergantungan. Karena Lumajang ini kaya akan nutrisinya. Iya betul. Nah, Bisa dimanfaatkan, bisa saya diolah. pernah yang saya alami 4 tahun yang lalu itu tanam jeruk, itu pun menggunakan silindernya kambing itu, difermentasinya luar biasa. Nah, dari sumber daya yang ada ini, entah apapun yang bisa menjadi pupuk, ini dilakukan penelitian untuk pengganti pupuk kimia nanti ini. Nah, ini harapan saya kepada Dinas Pertanian seperti itu, karena lembu sapinya juga banyak, kambingnya juga banyak, sampah-sampah yang akan diolah untuk menjadi pupuk juga bisa loh. Kenapa ini tidak kita maksimalkan? Artinya sehingga pupuk kimia ini cuma support, lama-lama sudah kita tidak ada ketergantungan lagi. Nah, ini tugas kita bareng-bareng. Kalau memang SDM-nya kita perlu dikembangkan lagi ke sana, ada orang khusus yang menangani di situ sehingga akan menemukan yang lebih bagus lagi. Nah, otomatis kan butuh anggaran juga di situ, gitu loh. Nah, ini kita anggarin untuk ada terobosan-terobosan yang lain. Apakah mungkin? Mungkin banget. Karena di situ kandungannya untuk pupuk sudah cukup. Tinggal kita lab kebutuhannya
nitrogennya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Sudah selesai sebenarnya. Tinggal kerja kita. Gitu Pak Eko. Iya, iya, terima Jadi kasih. hal-hal semacam itu memang butuh ini ya. Butuh waktu juga. Ya. Butuh apa ya? Teamwork juga, Ya. begitu. Baik, kita tahan dulu untuk perbincangan kita. Ada yang sudah ingin bergabung juga untuk kesempatan di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi Dewan Pendengar, Dewanku Jempol. Oke, dengan siapa di mana? Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Gandu ini Mas Delon. Oh, Pak Gandu. Nggih, Pak Gandu di Tumpeng nggih. Pak DPR sehat ya? Alhamdulillah Pak Gandu. Malam minggu ngecor ya di Tumpeng. Oh, ini. Kalau kayak gini kalau ada ngecor itu saya punya relawan Pak. Hasan. Malam minggu ketemu di sana. Malam minggu besok. Malam minggu di mana itu? Tumpeng. Titiknya? Tumpeng titiknya di mana, Pak? Oh di masjid. Ya, untuk itu informasi belum saya terima. Katanya sekitar sekolahan tuh gimana gitu. Oh gitu ya. Iya. Jalan. Oh itu. Enggak gini. Saya kan punya relawan. Anggota saya ya lumayan lah, komunitas lebih ya? dari 100. Nah itu nanti kalau memang jauh hari, misalkan kurang 2 hari atau 3 hari, kami dihubungi. Karena visi misi kita, relawan kami ini sosial. Siap. Ada 3, sosial, kebencanaan juga Kantipmas gitu loh. Di mana se-Kabupaten Lumajang memerlukan tenaga dari relawan kami, entah itu pengecoran jalan, masjid, ya, musola, monggo. Bisa langsung calling. Dipersilakan. Langsung menghubungi saya sebagai ketuanya. Saya mencatat Mas nomornya Pak Gandu. Mas. Nggih, siap. Saya kasih nanti. Nomornya di Mas Delon. Oke, nanti saya share. Nanti saya share ke Pak Suksan. Oke. Mantap, Bro. Oke, terima kasih. Yang kita perlukan yang seperti ini ya, kesediaan seperti ini. Pak DPR. Nggih, monggo Kalau memang silakan. panjenengan nanti bisa merapat, ini boleh dikatakan suatu undangan saya, tapi saya nomornya panjenengan tidak punya. Nanti saya minta ke Mas Delon aja. Oke, siap, Pak. Kami relawan kami karena sudah berpayung hukum kan. Nah, tiap tahun agenda rutinitas tiap tahun ini melaksanakan santunan anak yatim. Ini ada di sekretariat kami di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko. Oke, Pak. Dengan itu insya Allah nanti tanggal 30 Juli, 1 minggu dari sekarang insya Allah mungkin seperti itu. Oke. Jamnya setelah salat zuhur. Nanti kalau memang saya punya nomor panjenengan, Oke, tak nanti antar bisa. ke sana untuk undangan. Nah, terkait dengan pertanian, apa ini Pak Gandu yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Sedikit. Ngapunten. Nggih, monggo. Karena Nanti di mepet belakang. sekali ini maksudnya. Hmm. Pertanian, Hmm. pertanyaan cuma simpel. Hmm. Harga gabah relatif kan ya. Nggih. Ada yang boleh dikatakan nanti cuaca agak buruk, murah. Kurang. Panen Cuaca gagal, baik, mahal. agak naik. Cuaca lebih baik, lebih mahal lagi. Ya mahalnya kan tidak sampai 6.000, Nggih. kan di atas 5.000. Pertanyaannya, di saat memerlukan pupuk, kok bingung gitu loh. Masyarakat ini kalau memang harganya sudah dipatok oleh pemerintah, tidak ada masalah, karena itu sudah peraturan dari pemerintah kan, gitu loh. Lah kok bingung gitu loh, kan kesana ini ya, seperti itu Pak Dinas sama Pak Eko. Akhirnya saya nggak petani nih. Motong gitu ceritanya gitu. Ini Pak DPR. Nggih. Oke. Cuman itu aja pertanyaannya. Nggih. Kendalanya dari mana itu? Seperti itu. Kendalanya. Baik. Terima kasih Mas Delon, Pak Iya, DPR, sama-sama. juga Baik, Pak terima Dinas. kasih. Dan mudah-mudahan di tahun 2003 ini ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Karena bentar lagi pimpinan kita di Kabupaten Lumajang, insya Allah September sudah pulang kampung gitu. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Sehat baik, selalu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan siapa yang mau jawab dulu Pak Eko. Nah, Pemerintah ini. usinya. Baik, untuk penanya Pak Gandu ya. Pak Gandu Tumpeng, Pak. Nggih. Tadi Tumpeng. Kebetulan kemarin pupuk itu mau lari ke Tumpeng gitu kalau nggak salah.
Untuk pupuk itu memang sudah, terutama untuk pupuk subsidi ya. Kita berbicara pupuk karena ada dua hal yang harus kita perhatikan, pupuk subsidi dan non subsidi. Kalau dari jenisnya ada jenis pupuk organik dan anorganik. Ini yang harus kita perjelas. Kalau secara umum pupuk tersedia di kios secara umum. Namun kalau untuk pupuk bersubsidi memang terbatas dan disalurkan sesuai dengan alokasi yang sudah ada. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah masyarakat tani. Jadi kalau memang jenengan ingin mendapatkan pupuk subsidi dan memenuhi persyaratan yang ada, ya seyogyanya harus bergabung di kelompok tani. Karena banyak di antara petani kita itu gini Mas Delon ya. Pada waktu pupuk mudah didapat dia nggak mau bergabung ke kelompok atau apa, nggak mau. Gitu. Tapi begitu sekarang sudah keberadaan terbatas dan diatur secara sistem ya yang ketat. Ada keinginan. Wah, keinginan. Terus kalau maunya daftar sekarang dapat. Nah, padahal kita harus mengalokasikan itu setahun sebelumnya. Jadi biasanya di akhir tahun, bulan-bulan Oktober itu pemerintah pusat membuka sistem alokasi kita untuk dilakukan updating. Apakah ada perubahan dan sebagainya. Kemudian dari situ juga pemerintah pusat menentukan alokasi pupuknya yang bisa diserahkan ke Kabupaten Lumajang itu berapa. Nah begitu sudah alokasi turun, jumlah petaninya sudah ketemu berapa, baru per petani mendapatkan bagian sesuai dengan luasan yang dia miliki. Jadi bukan sesuai dengan kebutuhan loh ya. Makanya kita sekarang tidak berbicara RDKK, tapi alokasi. Nah, untuk saat ini aja petani kita yang masuk di alokasi itu ada 75.883 orang. Tuh. Dengan alokasi pupuk sekitar untuk urea itu 27.000 ton sekian. Dan untuk Ponska itu sekitar 18.000 ton. Nah ini memang kalau untuk memenuhi jumlah segitu memang tidak cukup. Artinya, tapi kita upayakan bahwa semua petani yang masuk di alokasi bisa mendapatkan pupuk. Ini yang langkah yang kami lakukan. Kemudian dengan keterbatasan yang ada, kami tetap memberikan layanan dengan memberikan pelatihan, pendampingan kepada petani untuk memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan petani kita untuk bisa dimanfaatkan juga sebagai pupuk. Pembuatan biosaka itu murah sekali. Murah. Hanya mengambil beberapa rumput ya yang bagus dan sehat, memenuhi persyaratan, hanya kita remas-remas saja, kita aplikasikan dengan dosis yang cukup kecil sekali. Dan alhamdulillah dampaknya kelihatan. Walaupun itu bukan pupuk. Kamu sudah ditegaskan bahwa biosaka ada elisitor bukan pupuk. Harapan kami nanti petani juga sudah bisa berkembang ke sana, tidak lagi tergantung, sehingga biaya produksi bisa ditekan, Pak. Kalau banyak menggunakan organik atau pupuk yang di luar pupuk kimia, itu biayanya bisa lebih murah. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah faktor produksi, yang mahal bukan hanya pupuk, tapi tenaga kerja kita semakin hari juga harganya semakin mahal. Itu yang menjadi. Iya, sebetulnya kalau petani banyak mengklaim terkait masalah saprodinya, sebetulnya tidak hanya saprodi, tapi biaya produksi yang lain juga sebetulnya cukup tinggi. Pak Swiksan juga petani juga, ini tahu persis ini. Jadi yang dituntut sebenarnya itu bukan harga murah HPP-nya lah, harga wajar. Akan tetapi satu hal yang jangan sampai kita lupakan, entah itu petani tebu, jagung, horti, semuanya. Bagaimana kita meningkatkan hasil produksi. Suatu misal 1 hektar padi yang tidak jauh, mungkin 8 kintal atau sampai 1 ton. Dengan varietas yang baik, yang alami, tidak import, itu bisa lebih dari 1 ton lebih atau sekian. Nah, dari jumlah hasil produksi ini yang melimpah baru bisa menutup HPP-nya. Begitu juga tebu, Pak, semuanya ini mahal.
kita ndak nutut. Ndak nututnya karena apa? Pasti ndak nututnya itu karena hasil produksinya tidak meningkat Iya. lebih dari tahun-tahun kayak yang sebelumnya. Harus ditingkatkan minimal 150%. Tadi 50% kenaikannya plus ya. Lah, kalau sudah seperti itu baru kita HPP-nya rendah. Nah, ini yang menjadi salah kaprah. Nah, inilah yang saya maksud. Penyuluh ini SDM-nya harus ditingkatkan. Sehingga untuk mencapai produksi di skala tingkatan pertanian, jagung dan semuanya ini didapat. Kalau tanpa itu tidak mungkin sudah Pak Eko. Jadi inovasi terobosan itu Terobosan produksinya. Produksinya. Terus gini Pak, petani kita itu kadang-kadang nggak mau mencatat Pak. Karena ternyata sebetulnya kalau semua usahanya dicatat, itu mereka tahu sebetulnya mereka untung atau tidak. Pengalaman yang kalau budaya mencatat ini bisa dilakukan. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah lebih banyak mungkin ya Pak ya. Mereka toh pada akhirnya ngomong rugi begitu ya. Nah, rugi untung itu kan, tapi sedikit. Nah, tapi hanya di awang-awang aja kan. Mereka tidak tahu persis berapa sih keuntungan dan sebagainya. Terus yang perlu disikapi lagi, karena hari ini sudah zamannya milenial, generasi muda sudah tidak banyak yang kepada sektor pertanian. Itu dia. Masalah. Nah, ini kan berarti tenaga kerjanya semakin hari semakin berkurang. Kembali lagi kepada ahli teknologinya. Kalau hari ini kita menggunakan manual, anak muda tidak mungkin mau. Karena mereka ingin bersepatu, kerja yang pakaian bagus, tidak kotor, otomatis larinya ke pabrik. Nah, dengan seperti ini, dinas pertanian juga harus alih teknologi. Yang semuanya manual harus diganti dengan mesin. Ini cuma dengan penggunaan anggaran yang seminim mungkin dan simpel banget. Nah, ini harus juga dipikirkan oleh dinas pertanian, tidak hanya kepada pupuk, bibit yang bagus, tentunya pengolahan yang bagus menjadi dasar utama. Tapi Pak Swiksan pernah mengatakan bahwasanya perlu ya untuk istilahnya kita melihat kayak SMK pertanian begitu ya, untuk bisa paling tidak diolah ya anak-anak ini bisa menjadi sesuatu begitu ya, biar tidak putus setelah SMK sudah ngambang ke sana ke sini kan gitu ya Pak. Jadi gini Pak Sderan juga Pak Swiksan, ini memang klasik ya kalau kita bicara masalah pertanian banyak sekali. Ini kadang-kadang ini ada cerita juga ya. Ceritanya gini Pak, misalnya saya petani utun misalnya, anaknya sekolah di pertanian, begitu mereka sudah waktunya untuk bekerja, kadang-kadang sing tua iki mempertahankan lahan nih, ndak nyatno bisa tidak bisa menyiapkan jadi, warisan enggak, apa artinya ya, wis ngene aku tak pensiun awak mesti garap, enggak seperti itu juga kan. Ini Jadi juga yang menjadi saya sering kadang-kadang ngomong terus mari ini nanti yo bingung juga, akhirnya mereka kadang-kadang lari ke pabrikan dan sebagainya. Dengan tanda kutip itu bagi anak-anak yang petani ya. Kalau orang-orang mungkin anak-anak yang di kota mungkin orientasinya juga sudah beda. Tapi memang perlu pengenalan dari dini Pak. Iya. Jadi paling tidak seminggu sekali atau 1 bulan 2 kali perlu diajak juga. Terus ini loh gitu. Dan yang kedua adalah mindset dari orang tua kita dulu yang juga saya khawatir ini jangan jadi doa Pak Swiksan. Mungkin jenengan sering dengar ya kata orang tua dulu, wis aku sing sorole nang tani sesuk awakmu. Itu dia. Ojo melok bapak. Lu padahal anaknya sampai sekolah tinggi, bahkan sampai kadang-kadang ke luar negeri, bapaknya penayaji juga dari bertani itu. Tapi ternyata tidak menghargai dari hasil upaya yang sudah diupayakan sendiri itu tidak dihargai. Baik, ini ada sebuah pertanyaan Pak dari jalur WA. Dengan kelangkaan dari Ibu Asrifa di Kelaka, dengan kelangkaan pupuk kimia, bagaimana cara membuat pupuk organik sendiri sedangkan tidak mempunyai ternak peliharaan yang saya tahu hanya dari kotoran ternak? Apakah ada bahan selain kotoran ternak dan adakah ukuran seberapa banyak setelah diolah menjadi pupuk organik? Yang kedua, apakah pupuk organik olahan sendiri tersebut bisa dipupukkan ke tanaman lain seperti bunga dan tanaman buah? Gitu. Apakah ada takarannya untuk tanaman bunga atau buah yang ditanam ke pot atau polybag? Nah, ibu-ibu ini bisa saya tegaskan, bisa. Jadi kalau memang ingin belajar, silakan langsung merapat ke BPP. Nah ini teman-teman kita sudah siap. Kalau memang ibu tahu
wilayah ibu di desa mana ada kok penyuluhnya. Minta dilatih silakan. Bisa kita latih, bahkan kita dengan senang hati kalau memang ada yang berminat seperti itu. Dan harapan kami kalau menghadirkan kami jangan latihan sendiri, nanti ilmunya kan di PDW. Nah, tidak ada. Ya ajak lah ibu-ibu yang lain atau mungkin yang berminat. Ayo kita latih bareng-bareng. Nah itu loh. Monggo mau langsung ke BPP silakan, mau ke kami, monggo kita juga bisa melayani itu ke sana. Nah inilah Pak Eko yang saya maksud. Ini dari Dinas Pertanian harus ada terobosan yang hari ini sudah dilakukan. Nah dari uji coba pupuk yang sudah bagus, otomatis kan harus bersertifikat dan seterusnya. Setelah itu dijual aja. Setelah uji coba sukses bisa dijual dengan harga yang lebih murah banget daripada olahan pabrikan begitu ini. Nah, dengan seperti ini nanti Lumajang kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan Lumajang dengan kebutuhan tanah, unsur-unsur yang sudah terpenuhi semuanya, ini bisa nanti kita bisa menampung tenaga kerja, bahan baku kita penuh, bahkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk di luar Kabupaten Lumajang yang disampaikan oleh Ibu tadi itu. Insya Allah nanti butuh waktu. Kalau memang kita betul-betul konsentrasi, pasti dapat itu kok. Daripada kita bahan bakunya pupuk kimia ini impor loh ya, impor untuk menembakkan cairan cas mengkristal itu. Mas Dilan mungkin belum lihat ini toh. Saya kan lihat pabriknya itu. Tapi cairan ke atas tambah cas baru turun ini menjadi kristal. Lah opo Pak Dewi ki bahan bakunya sudah luar biasa. Cuma tingkat kegengsian aja ini. Butuh sentuhan yang benar-benar ini ya Pak ya. Jadi biar ini benar-benar bukan hanya menjadi sebuah wacana baik, tetapi prakteknya. Nah, itu kata Pak Presiden, kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Lumajang di sekup Kabupaten Lumajang harus mandiri untuk di Lumajang sendiri. Artinya mengolah bahan baku yang ada di Kabupaten Lumajang. Yes, begitu Mas. Iya, baik. Karena memang waktu kita juga sangat terbatas. Tapi kalau ngomongin masalah pertanian ini luar biasa begitu ya. Tadi sudah paling tidak dominan ke pupuk dan pengolahan seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada closing statement terkait dengan apa yang sudah disampaikan, termasuk juga mungkin apa yang ingin disampaikan kepada DPRD dan juga kepada masyarakat dari mitra DPRD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Monggo dari Pak Eko dulu. Baik, untuk pemirsa juga sebagai closing statement, mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Harapan kami kerjasama dengan Dewan terutama terkait dengan bagaimana kita berusaha berjuang bersama-sama untuk memajukan petani kita, karena petani adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan ketahanan pangan kita khususnya di Lumajang dan juga untuk negeri kita. Salut saya kepada seluruh petani bahwa petani adalah pejuang pangan bagi bangsa ini. Kita berharap bahwa petani harus maju, mandiri, dan modern. Dengan harapan seperti itu, maka generasi muda kita juga bisa meneruskan langkah-langkah kita. Kami dari Dinas akan setiap saat bersedia dan akan membantu sepenuhnya manakala petani kita, bahkan kalaupun kaum milenial yang hadir, kami akan lebih senang untuk bisa membantu. Kenapa? Kaum milenial otaknya masih lebih encer dan harapan kami dia akan bisa lebih mengembangkan pertanian di Lumajang lebih maju lagi. Itu dari DPRD Komisi B, monggo silakan Pak. Apa ini yang mau Pak? Bagi petani ini profesi yang sangat mulia. Jangan pernah menyerah dengan kondisi keterbatasan pupuk. Cuma kita harus ada inovasi penemuan pupuk baru dari lingkungan kita yang ada. Semangat untuk para petani Lumajang, jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun. Bravo petani. Bravo petani. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah inovasi dan pengembangan nantinya ya, baik dari DKPP Kabupaten Lumajang dan juga support. Nah, tadi yang diminta support ya Pak gitu ya. Support dari semua hal. Terutama tadi kalau mau mengembangkan teknologi harus ada kecukupan dana gitu. Itu yang paling dan ini. Teknologi sebenarnya kita juga sudah siap, tinggal bagaimana kita bisa
aplikasikannya ke gitu. teman-teman Iya. kami. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Pak Eko Sugeng Prasetyo dan juga Pak Suiksan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Terima kasih. Di lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan mendengar Dewanku Jempol. Seakan tak ada lagi manusia yang ada di bumi.